Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para menteri yang hadir secara daring, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang saya hormati Pak Muhammad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat, dan hadirin hadirat yang hadir mewakili kementerian, dan yang saya banggakan Duta SDGs Indonesia, Saudara Billy Mambrasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga mampu hadir pada acara ini, baik hadir secara fisik maupun hadir secara daring. Saya hadir di sini pertama memang sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, juga diundang dalam acara ini, tetapi kami juga mendapatkan pelimpahan tugas dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, perkenankan kami untuk mengucapkan salam dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan beliau menitip salam, semoga acara ini berjalan sukses dan beliau mengikutinya dengan seksama. SDGs telah dilaksanakan di Indonesia selama 5 tahun sejak disepakati oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia pada akhir tahun 2015. Kita ingat bahwa SDGs sebenarnya merupakan koreksi dan kelanjutan dari MDGs, Millennium Development Goals sebelumnya. Dan tahun ini ada 193 negara yang berkomitmen dalam pelaksanaan SDGs dan memasuki era yang disebut Decade of Action atau dekade untuk bertindak. Mengapa? Karena mengingat tinggal 10 tahun lagi, bahkan tak genap 10 tahun lagi, kita akan mencapai tahun 2030, dan itu adalah tahun ditargetkannya SDGs. Sepertiga periode pelaksanaan SDGs di Indonesia telah banyak hal yang dicapai, baik yang merupakan kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah, platform partisipasi yang terdiri dari pemerintah baik nasional maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi telah bersama-sama melaksanakan SDGs dalam 5 tahun terakhir ini. Bappenas sebagai pelaksana SDGs di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Perpres nomor 59 tahun 2017 untuk mengorkestrasi, mengoordinasi semua pelaksanaan SDGs baik di tingkat nasional, daerah maupun internasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tentu semuanya secara inklusif. Beberapa hal yang penting yang telah kita capai selama ini dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pionir dan sebagai teladan dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global. Pertama, kita telah meletakkan SDGs sebagai mainstream dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Jadi kita mengarus utamakan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan juga disuggest untuk rencana pembangunan di daerah. Dalam RPJMN 2015-2019, sebanyak 94 target SDGs
telah harus utamakan, dan dengan komitmen yang kuat Indonesia kemudian mengharus utamakan 124 target SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024. Kita tahu bahwa target SDGs itu semuanya ada 169 yang disepakati oleh seluruh negara di tingkat global. Yang kedua, pengaruh utamaan SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi dasar pelaksanaan SDGs yang tertuang di dalam Rencana Aksi Nasional SDGs. Rencana Aksi Nasional periode pertama telah dilaporkan pelaksanaan SDGs-nya secara annual dalam Annual Conference Indonesia tahun 2020 yang dihadiri oleh Bapak Presiden pada tanggal 17 Desember tahun lalu. Saat ini kami tengah menyusun seluruh platform bersama seluruh platform partisipasi di tingkat nasional, dokumen rencana aksi nasional SDGs periode berikutnya. Dokumen rencana aksi SDGs disusun berdasarkan atas indikator dan alat ukur yang jelas, sehingga dapat diperbandingkan capaiannya antar negara maupun antar daerah. Untuk itu Indonesia telah menyusun dokumen acuan pengukuran yang disebut metadata indikator SDGs Indonesia yang mengacu pada metadata indikator SDGs tingkat global yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentunya berbagai pedoman yang mendukung untuk melaksanaan SDGs di Indonesia juga telah kita susun bersama. Di tingkat daerah, SDGs juga telah diharusutamakan dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat daerah yang merupakan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan daerah, dan rencana aksi daerah untuk SDGs telah pula disusun bersama tingkat provinsi, kabupaten, kota. Hingga saat ini telah ada 29 rencana aksi SDGs melalui peraturan gubernur di masing-masing daerah. Dan kami terus memfasilitasi ditetapkannya 5 rencana aksi SDGs lainnya, yaitu meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Semoga dalam waktu dekat, rencana aksi daerah pada provinsi-provinsi tersebut dapat segera ditetapkan. Hal yang membanggakan adalah dari pelaksanaan SDGs di Indonesia telah dibentuk 23 SDG Center di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah mengingat pembangunan yang berkelanjutan menjadi perhatian utama dunia akademisi. Kami berharap selain SDG Center di Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat, Universitas Kristen Artawacana di Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo akan dibentuk SDG Center lainnya di wilayah Indonesia bagian timur yang dapat menjadi mitra erat pemerintah daerah dalam pelaksanaan SDGs. Hadirin yang berbahagia, Bapak Presiden dalam pidatonya saat membuka SDGs Annual Conference Indonesia tahun lalu menyampaikan arahan yang sangat jelas bahwa meskipun tantangan untuk mencapai target SDGs ini semakin berat akibat pandemi COVID-19, tetap kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan. Pandemi telah mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian yang tentu memberikan pengaruh terhadap capaian SDGs kita. Bahkan juga tentu SDGs di berbagai belahan di dunia. Tantangan ini tentu tidak boleh menyurutkan semangat kita dan menurunkan target SDGs kita. Presiden menekankan pentingnya untuk mencari cara-cara baru, metode baru, menemukan terobosan-terobosan baru agar kita bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs. Pencapaian pelaksanaan SDGs Indonesia hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa 70% dari total 280 indikator SDGs tercapai dan membaik dan 30% lainnya masih memerlukan perhatian khusus. Pencapaian SDGs yang baik tersebut
dibarengi dengan beberapa tantangan, tentu terkait erat dengan adanya pandemi COVID-19, dan untuk itu kita tidak bisa hanya mengandalkan business as usual. Perlu upaya percepatan, penajaman program dan kegiatan yang benar-benar memberikan daya ungkit tinggi untuk pencapaian SDGs, termasuk intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif di kawasan timur Indonesia, serta penguatan kolaborasi antar pemerintah, non-pemerintah untuk memastikan prinsip inklusif dan no one left behind. Beberapa afirmasi kebijakan untuk kawasan timur Indonesia di bidang pendidikan tinggi antara lain dukungan sarana dan prasarana, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi untuk Papua dan Papua Barat, beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan beberapa hal yang lain, termasuk kontribusi pada pencapaian angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia yang mencapai 36,68% di tahun 2020. Meskipun demikian, masih terdapat homework yang cukup perlu menjadi perhatian kita untuk di Provinsi Papua dan NTT, Nusa Tenggara Timur, dalam hal peningkatan penyelesaian pendidikan di semua jenjang pendidikan dari SD dan sederajat hingga SMA dan sederajatnya. Pemulihan dampak ekonomi dan COVID-19 akan membutuhkan beberapa tahun untuk mengembalikan ke level sebelum pandemi. Dan dalam proses recovery, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus bersama-sama berkolaborasi dengan semua pihak agar kita mampu mengkontain, mengendalikan penyebaran dan peningkatan penyebaran COVID-19. Dengan skenario kebijakan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, diharapkan Indonesia mudah-mudahan bisa mampu beradaptasi dengan COVID-19 dan kembali kepada trajektori untuk mencapai capaian SDGs sesuai peta jalan yang telah kita rencanakan untuk SDGs, pencapaian SDGs pada tahun 2030. Peran serta segala pihak tak terkecuali kontribusi pembangunan wilayah di Indonesia Timur tentu penting sekali, dan capaian SDGs Indonesia yang dilaporkan di tingkat global selama 5 tahun ini, terakhir ini melalui voluntary national review, tidak lepas dari pencapaian tingkat nasional, termasuk capaian di kawasan timur Indonesia. Upaya yang telah dilakukan bersama untuk membangun Indonesia bagian timur menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjukkan no one left behind, dan berbagai upaya dalam rangka untuk pemerataan pembangunan guna mengurangi ketimbangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan di kawasan timur Indonesia, diantaranya dengan menurunkan prevalensi stunting di NTT, menurunkan angka kematian ibu di Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua, menurunkan angka perkawinan anak serta mengurangi kesenjangan gender. Hadirin yang kami hormati, memasuki tahun ke-6 pelaksanaan SDGs di Indonesia, masih banyak tugas-tugas serta rencana kerja yang harus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan SDGs dapat tercapai di tahun 2030. Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Dan visi ini akan dapat dicapai apabila semua pihak, semua pemangku kepentingan bekerja secara inklusif dari timur hingga ke barat. Pelaksanaan pencapaian SDGs di masa sekarang dan pasca COVID juga berperan menjadikan Indonesia negara yang memiliki ketahanan terhadap bencana, baik bencana alam maupun pandemi serupa yang kita hadapi hari ini, dan mewariskan pembangunan yang berkelanjutan untuk anak cucu kita ke masa mendatang. Bappenas mendukung upaya yang dilakukan para duta SDGs Indonesia dalam rangka mensosialisasikan SDGs
dan mengajak seluruh masyarakat terlibat aktif dalam pencapaian SDGs. Kegiatan hari ini yang merupakan inisiatif dari Duta SDGs Indonesia, Bung Willy Mambrasar, yang juga staf khusus milenial Presiden, sungguh patut diapresiasi. Karena itu saya mengapresiasi setiap upaya dan langkah Duta SDGs Indonesia yang senantiasa turut serta mensosialisasikan bahkan partisipasi langsung dalam pencapaian SDGs. Dan dengan seizin kita semua dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar Untukmu Indonesiaku, membangun Indonesia secara berkelanjutan dari timur. Selamat mengikuti webinar ini, semoga kita dapat memperoleh manfaatnya dan berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Di luar ini saya mau tambahkan mengenai yang terkait dengan SDGs yang menjadi perhatian di dalam rangka perencanaan pembangunan nasional. Kita tahu persis bahwa tadi telah disampaikan mengenai yang terkait dengan apa yang disebut dengan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Seringkali IPM ini, Human Development Index ini hanya dilihat sebagai satu angka yang berdiri begitu saja. Padahal IPM itu terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama, pasti kita semua unsur-unsur ini kenal, apa yang disebut dengan PDRB per kapita untuk mengukur kesejahteraan. Tetapi itu pun tidak berdiri sendiri. Kemudian yang kedua adalah tingkat rata-rata lama bersekolah. Dan itu pun juga tidak berdiri sendiri karena di belakangnya juga banyak faktor, banyak indikator. Kemudian yang ketiga adalah life ekspektasi, tingkat harapan hidup, dan itu juga di belakangnya begitu banyak indikator. Sebenarnya seluruh daerah di Indonesia itu sedang berlomba untuk memperbaiki IPM. Karena IPM ini penting sekali. Dan IPM ini seringkali dilihat hanya dalam, mungkin Pak Wagub juga bisa tahu persis gimana di daerah melihat IPM itu hanya laporan yang rutin gitu. Padahal di belakangnya itu yang harus dikejar. Misalnya kita bicara soal life ekspektasi, ya, tingkat harapan hidup. Di belakangnya itu berarti ada yang disebut dengan universal healthcare. Bagaimana kapasitas pelayanan kesehatan yang tersedia di belakangnya. Kalau kapasitas pelayanan kesehatan, maka ukurannya apa? Ukurannya itu misalnya dari sisi fasilitas kesehatannya, rumah sakit umum daerahnya, apakah memenuhi standar best practice. Kemudian di belakangnya itu ada puskesmas, apakah dia juga sesuai dengan standar? Itu belum. Itu di data-data kami, itu puskesmas itu di seluruh Indonesia, kami berharap tidak ada lagi puskesmas tanpa dokter pada tahun 2022. Hari ini masih ada 12%. Itu pun yang kita tahu, karena tidak semua juga melaporkan. Ya. Dan kalau puskesmas dihitung dengan 9 nakes tenaga kesehatan yang harus tersedia, itu kira-kira cuma baru 37% di seluruh Indonesia. Padahal puskesmas ini penting sekali karena dia juga mendorong promotif dan preventif. Tapi sekarang lebih banyak juga puskesmas oleh daerah didorong untuk menjadi pelayanan inap, dan akibatnya promotif dan preventifnya tidak dilakukan. Kesehatan ini sangat penting sekali ketika kita menghadapi pandemi.
Dan pandemi ini kemudian mengejutkan kita semua bahwa sistem kesehatan nasional kita sampai di daerah itu tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kita harus menghitung kembali. Nah, jadi para pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia saya kira penting untuk memberikan perhatian di sisi ini. Kemudian yang kedua adalah soal rata lama bersekolah. Kita ingin Indonesia itu bisa paling enggak rata-rata bisa naik sampai 12 tahun. Hari ini rata-rata air seluruh Indonesia hanya 8 tahun. Pemenang Nobel dari MIT, suami istri, Esther Duflo dan Banerjee. Istrinya ini, Esther Duflo, pernah kerja di Bappenas, dan mereka mengadakan penelitian. Penelitiannya itu hanya membuktikan bahwa ada hubungannya antara lama sebuah generasi sekolah atau belajar dengan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya itu didinai. Dan Banerjee dan Duflo membuktikan bahwa itu tidak benar. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu adalah SD Impress. Bahwa Orde Baru itu mencetak SD Impress, dan SD Impress itu selama 30 tahun hanya meningkatkan. Lama bangsa Indonesia itu sekolah rata-rata itu dari 3 tahun menjadi 6,1 tahun. Jadi menarik sekali sebenarnya ini juga kalau semua daerah bisa memperbaiki ini saja sebenarnya tingkat kesejahteraannya. Apalagi sekarang ke depan yang diperlukan bukan hanya itu, tetapi reskilling, upskilling atas sumber daya manusia yang ada hari ini. Itu penting apa yang angka-angka yang di belakang. Nah, sering yang dilihat adalah sesuatu yang sifatnya fisik. Dan fisik itu selamanya bicara mengenai infrastruktur, kita bicara jembatan, kita bicara jalan, bicara gedung. Padahal yang penting kalau kita lihat dari 3 faktor pembentuk IPM itu, yang paling penting adalah sehat dan pinter. Gitu. Jadi mengejar hal yang kita tertinggal, ini penting sekali. Angka PISA kita itu hanya 370-an, bandingkan sama Singapura, sama Malaysia, kita jauh di belakang. Cina, Tiongkok yang dulu di bawah Singapura, sekarang dia di atas Singapura dengan angka 550. Jadi kita sangat tertinggal soal ini. Saya ingat karena keluarga-keluarga saya juga dari timur, saya dari Gorontalo. Jadi kita makannya makan ikan, jadi makan ikan itu kan proteinnya tinggi, betul Pak Gub. Jadi dan juga pernah ada siswa dari Papua yang memenangkan fisika di Jakarta pada waktu itu, dan kemudian dikirim ke sekolah di MIT. Tapi sayang cuma jadi pengajar atau kembali ke Papua dengan kemampuannya yang luar biasa. Nah, 2 hal ini penting. Yang ketiga, tadi tolong ditunjukkan mengenai PDRB per kapita. Kalau kita lihat dari PDRB per kapita, ini kita lihat di kawasan timur Indonesia sebenarnya tidak terlalu jauh dibandingkan kawasan Indonesia Barat. Tadi saya cerita mengenai middle income trap. Dan middle income trap itu kalau kita lihat thresholdnya ada di situ, di tengah, yang 195-an. Nah, kalau dibuat di dalam bentuk US dollar, kira-kira Jakarta itu yang paling tinggi, ini sudah masuk di high income, high economy, ya, Jakarta. Yang kedua ini yang sudah sedikit lagi masuk di high income country, high economy adalah Kalimantan Timur.
Dan dalam barisan ini yang sudah lepas dari lower middle income, yang garis hijau itu adalah Papua Barat. Jadi Papua Barat ini masuk di dalam ini. Jadi Papua Barat dan Kalimantan Timur representasi dari Timur. Memang ada beberapa yang misalnya NTT, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Gorontalo, ini yang masih di lower middle income. Tapi untung sudah tidak ada lagi provinsi di Indonesia yang masuk di batas low income yang merah ini. Jadi kita bersyukur untuk hal ini. Nah, ini hubungannya adalah lapangan kerja, hubungannya adalah investasi, hubungannya adalah kesempatan berkreasi dan seterusnya. Dengan tambahan itu saya akhiri sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon diri karena saya ada tugas yang lain. Minta maaf dan sekali lagi selamat untuk webinar ini. Saya bangga dengan Billy.